Do you believe in faith? Do you believe in miracles? Do you believe in blessings dan sejenisnya? Kalau saya sendiri, saya nggak percaya akan hal-hal itu. Kenapa tidak percaya? Karena tidak pernah terjadi dalam hidup saya until those things prove me wrong. Jadi saya mau cerita sedikit, seperti pada keluarga pada umumnya ya, mau ada anak laki-laki. Jadi yang anak pertama, kakak saya pertama itu perempuan, kedua itu perempuan, ketiga itu perempuan, dan akhirnya keempat itu laki-laki. Dan waktu itu adalah abang saya. Dan ketika udah itu, keluarga saya udahlah cukup, biaya anak mahal kayak gitu kan. 7 tahun kemudian, hamillah saya. Mama saya hamil saya ya, bukan saya hamil gitu. Sounds wrong gitu kan. Mama saya hamil gitu. Dan pada masa itu, mama saya itu udah tutup pabrik sebutannya. Udah minum pil KB. Bahkan minum pil KB sampai saya umur 5 bulan. Mama saya masih dagang kue keliling, masih naik motor, katanya masih jatuh motor, masih minum alkohol. Bahkan dia nggak sadar. Sampai dia ke pasar, ada yang bilang, perutmu tambah gede ya. Terus mamaku bilang, iya ya, baru dicek. Dan ternyata hamillah saya gitu. Jadi kalau di keluarga itu sering dibecandain gitu. Hengki ini dari kecil ya kuat dia. Pil KB aja harus jiper nih kayak ditebus aja gitu ya kan. Nah, tapi tidak seindah itu semua. Karena masalah finansial, karena masalah edukasi dan segala macam. Ya kita satu keluarga itu saling sayang, cuman berbeda bahasa saling sayangnya antara papa dan mama. Jadi ketika saya kecil, itu sering lihat lah berantem gitu. Dalam 1 minggu itu nggak pernah 1 minggu itu absen berantem. Berantem di sini bukan adu mulut doang, tapi lempar-lempar barang, pukul-pukulan itu udah biasa saya dari kecil. Jadi saya ngerasa ngapain ya saya hidup ya gitu ya. Ini sperma jokes nggak lucu gitu aku bilang kayak gitu. Dan dalam hal ini ternyata seiring berjalan waktu, mau the beginning of Hengki Adinata, saya juga bingung apa yang mau saya sampaikan di sini. Karena ketika dari saya kecil sampai saya SMA 2, yang saya lakukan itu saya pelarian. Pelariannya kemana? Ke warnet. Bukan main warnet, karena nggak ada duit, jadi orang main warnet, saya di belakang liatin. Jadi komentator, cupu dia kayak gitu. Itu tugas saya dulu gitu, makanya suka ngekritik orang. Nah, sampailah di SMA ketiga. Jadi ini ada blessings yang banyak yang kita nggak mengerti. Blessings SMA ketiga itu apa? Ada satu orang, kakak kelas saya nggak kenal, cuman saya tahu dia sama bodohnya dengan saya gitu. Jadi sekolah kita satu kelas itu 43 orang, saya tuh selalu ranking 40, konsisten. Jadi 3 orang nggak naik, saya pasti paling barisan terakhir. Bukan karena saya jago ya, tapi karena orang tua saya selalu ke sekolah ngemis-ngemis. Tolonglah anak saya, tolonglah Hengki. Makanya saya ranking 40. Yang 3 gengsi, nggak minta tolong, makanya nggak naik kelas gitu kan. Nah ada satu orang, Hans Bosko gitu namanya. Jadi dia masuk, di sekolah kita itu ada acara namanya Edufair sebelum masuk kuliah. Jadi dia datang sama bodohnya, dia datang pakai jaket kuning FHUI, dia masuk. Dan semua orang kita berkata-kata, wah keren banget, wah dia dari dulu kayak gini, wah dia dulu jelek kok bisa kayak gini. Dan dia ngomong selamat siang adik-adik, saya merinding. Saya merinding dan saya merasa saya mau jadi seperti orang itu. Saya mau dipandang, saya mau jadi sesuatu, saya ingin hidup. Karena selama ini saya nggak hidup, saya main ke warnet, sampai malam pulang tuh langsung tidur gitu. Selalu pelariannya seperti gitu. SMA 3 itu saya pingin banget, jadi agresif banget belajar. Teman-teman lihat ya, nah ini matematika 20. Nah, ini bukan nilai ulangan, tapi nilai rapor. Artinya sejelek apa ulangannya. Walaupun di atas ada 100, ada 75, ada 72, 76, tahu kenapa? Ya, jawabannya nyontek kayak gitu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah ada berbagai blessings yang kita nggak pernah ketahui gitu. Blessingsnya apa? Karena keluarga saya itu seharusnya, kata mama saya sendiri, seharusnya kita udah cerai dari dulu sama papa. Tapi karena kebetulan hamil kamu, kebetulan banget nih mama udah mau ceraiin papa, dan kebetulan banget tahu kamu hamil. Makanya dari itu mama nggak mau kamu menjadi anak yang nggak ada ayah atau nggak ada ibu. Makanya dari itu lanjut, dan sering berjalan waktu hubungan mereka membaik. Blessings kemudian melewat namanya Hans Bosko itu. Kenal nggak? Nggak kenal kayak gitu. Cuman dengan presence-nya dia, dengan selamat siangnya dia, itu mengubah hidup saya. Dan blessings ketiga adalah saya malas belajar,
Jadi jago nyontek. Saya akan ajarin dan sharing terkait cara-cara nyontek. Karena di bursa saham itu nyontek itu diperbolehkan. Nah, kalau di sekolah mau gaya apa deh, mau di sini, bahkan saking frustasinya waktu itu mau nyontek adalah kita pura-pura bikin skenario berantem ya. Jadi ribut, gurunya kan ngelerai, sisanya belakangnya kita gini gitu. Jadi itu masa-masa lucu ya gitu ya kan. Nah, SMA 3 saya mulai baru merasakan hidup. Oh, ini loh hidup. Goal saya itu simple gitu. Saya nggak mau anak saya atau keluarga saya ke depan itu mengalami apa yang saya alamin. Yaitu kabur dari keluarga, tidak ada teman. Kalau ada teman pun ada maunya karena saya sering ke warnet kan, jadi ngerti tentang main game gitu. Sama kalau untuk yang personal, saya cukup punya mobil HR-V Prestige saja saya udah bangga banget gitu. Dan setelah itu saya boleh mati lah gitu ya kan. Kecil banget gitu. Terus sampai ketemu teman saya, gila bro, lu mobil HR-V yang diproduksi massal lebih mahal daripada nyawa lu, dia bilang kayak gitu. Dan semua ini berubah seiring berjalan waktu, blessings banyak yang tidak kita mengerti itu sering terjadi. Jadi in here I want to tell you kayak gitu lah, kayak kita itu semua blessing antara satu sama yang lain gitu. Memang ada yang kaya umur segini umur segini udah ada seberapa banyak, tapi blessings orang tuh berbeda-beda. Banyak orang yang ada duit tapi keluarganya nggak harmonis, ada orang yang keluarganya harmonis tapi nggak ada duit. Jadi all I want to say here adalah we count the blessing that we have. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita nggak punya. Kita berusaha mencari yang kita nggak punya dengan menghargai apa yang kita punya. Nah, dan di sini pertama kali saya top up itu kalau teman-teman bisa lihat ya, itu dimulai dari 2,5 juta. Nah, 16 Maret ini juga blessing. Blessingnya apa? Saya di kantor hukum, saya backgroundnya lawyer. Jadi ketika suatu hari COVID, nah waktu itu pada orang suka Indonesia kebal COVID karena kebanyakan warteg atau kebanyakan tolak angin. Jadi pas US crash, Indonesia itu nggak crash. Nah, orang Indonesia suka ngejokes kayak gitu. Sampailah momen ketika stock market crash. Ketika stock market crash, saya masuk kantor, nggak ada yang mau ngomong sama saya. Saya kira saya dipecat lah, atau saya melakukan kesalahan apa. Kenapa ini orang nggak mau ngomong sama saya ya, gitu ya kan. Nah, setelah makan siang, diem. Tiba-tiba ada temanku yang nyeletuk, gila portofolio saya jatuh 50%. Mereka investnya di banking, mereka nyangkut segala macam. Nah, disasternya mereka itu blessingnya saya gitu ya kan. Saya nanya, apa ya itu ya? Lu kenapa? Iya, gue nyangkut saham ini, karena ini, oh saham. Apa itu saham? Baru dari sana saya mulailah deposit 2,5 juta. Kalau lihat tanggalnya itu 16 Maret, itu belum bottomnya. Hokinya lagi gitu ya kan, 16 Maret setelah itu saya bingung, udah top up nih 2,5 juta gitu kan. Saya nanya ke teman saya, gimana cara beli sih? Apa sih yang dibutuh dibeli? Dan ketika dibeli itu adalah momen di harga paling bawahnya. Dan siapa yang sangka dengan 2,5 juta, transaksinya sekarang udah lumayan gila ya gitu ya. Kalau Agustus 2 bulan lalu itu 1,5, September itu 2,7 triliun, dan untuk Oktober ini belum sampai hari ini ya, kayak tanggal 20-an awal saya sudah ditelepon sama kepala cabang yang ngurusin saya, Heng, lu udah 3T, lu gila juga gitu ya kan. Nah tapi itulah blessings, berbagai blessings, dan dalam hal sini tentu tidak semuanya mulus ya gitu ya kan. Jadi seperti kehidupan akan saya share sedikit gitu. Jadi kalau saya di per IDR gitu ya kan. Pertama saya mulai 2,5 juta. 2,5 juta top up sampai ya 30-an juta. Itu all in semua duit yang ada. Nah, karena COVID sudah slow lah ya gitu kan. Saya cuan. Jadi 100-an juta. Yes, aku sangat hebat gitu ya kan. Gila ngapain gue kerja di depan bos saya songong gitu. Beneran songong gitu. Jadi bos, Heng lu riset ini ya. Siapa lu suruh-suruh gua ya gitu ya kan. Ini serius, based on true story gitu kan. Terus saya asik aja trading gitu kan, asik trading sendiri. Bos nanya, Heng, ini risetnya gimana, ada nggak? Nggak ada pak. Hah? Nggak ada, bosnya kayak gitu. Beneran nggak ada? Nggak ada pak. Padahal sebenarnya very basic gitu ya kan. Nah singkat cerita, karena saya lupa injak bumi, lupa sadar diri, keluarlah market koreksi. Karena saya merasa saya hebat, ini akhir tahun 2020 pas COVID itu, market koreksi. Dan
Akan tetapi, market koreksi ini adalah momen-momen saya belajar paling banyak. Saya makin rajin dan saya ngerasa, oh, saham adalah jalannya saya. Kenapa seperti demikian? Walaupun rugi, saya stres, tapi saya mencintai rasanya. Mau untung saya cinta, mau rugi saya cinta. Saya bukan cinta terhadap bursa sahamnya, bukan cinta terhadap addicting untuk enternya, tapi melainkan back on the logic. Jadi ada banyak hal yang kita nggak tahu di dalam market, dan ada banyak hal yang bisa kita belajar. Dan puji Tuhannya, ya saya berhasil dari banyak belajar dari drawdown, pelan-pelan naik, mulai main saham-saham konglomerasi. Saya bertanya-tanya gitu kan, loh, fundamental bagus, kenapa ini turun gitu ya? Mungkin pemahaman saya waktu itu kurang gitu ya kan. Terus kemudian fundamentalnya bagus, newsnya bagus banget, kenapa ini drop gitu. Jadi saya selalu bertanya-tanya dan saya berusaha mencari contekan di bursa kita gitu. Akan tetapi saya lupa diri lagi ketika cuan trading udah ada 10M pertama gitu ya kan. Saya merasa saya tuh nggak bisa kalah. Tiap bulan ketika momen-momen ini, itu tiap bulan saya pasti hijau. Saya trading pasti hijau, mau market crash, saya malah hijaunya tebal. Market rally, saya hijaunya tebal. Nah, saking hijaunya, lupa diri. Lupa diri, all in, margin, dan percaya kata orang. Di-humble lagi sama market. Nah, di-humble sama market, bukan hanya bankrupt, melainkan ada bad debt. Nah, bad debt-nya ini, itu saya kena kurang lebih minus 1,7 miliar gitu. Nggak ada duit, pusing segala macam. Makanya dari itu saya dekat sama kepala cabangnya Valburi ya, yaitu Cileni. Dia waktu itu melikuidasi semua obligasi yang dia punya, yang tabungan hidup dia, tabungan hari tuanya dia untuk membayarin bad debt-nya saya. Dia bilang, Hengki kamu pasti bisa. Gitu. Saya mulai ulang dari 100 juta yang saya punya. Jadi itu berbagai blessing yang saya ketemukan. Ini saya kena di saham, mungkin saya sudah sering ngomong, yaitu saham Teguk 2 tahun lalu. Puji Tuhannya, saya bisa berhasil recover dengan sangat-sangat cepat. Dengan preparation, tapi untuk cepatnya ini, tentu ya, banyak hal yang saya pelajarin dari sini. Makanya dari itu, ketika udah kena, ketika bankrupt dan bad debt, saya udah mati rasa terhadap cuan uang gitu. Mau rugi ya, saya juga dulu udah bangkrut, udah bad debt juga, kenapa gitu ya? Ya udah fight aja gitu. Walaupun waktu itu saya sambil trading ya, trading hari pertama bad debt itu saya sambil nangis gitu, nggak pakai baju, trading sambil nangis gitu kan. Kenapa nih gitu kan? Dulu cuan kayak berapa ratus, ini kok cuma 500.000 ya kayak gitu ya. Tapi ya we build that again gitu. Cuan dari trading, dan setelah cuan dari trading, kalau teman-teman tahu, saya ketemu namanya hyperliquid. Ketika saya cuan trading segala macam, saya ngelikuidasi semua aset yang saya ada di saham, semua aset yang saya punya, saya tembak all in ke hyperliquid gitu. Ketika dia TGE, itu tahun lalu, 29 November 2024. Nah, baru bisa rally sampai sekarang. Ini ada drawdown-nya ya. Karena waktu itu hyperliquid ke 33, saya beli di 3456 gitu ya kan. 7 lah paling tinggi lah. Naik rally gitu ya kan, tapi saya lupa lagi gitu. Wah, ini koin terbagus. Ini adalah revolusi. Dan revolusi itu ya bisa koreksi. Dan waktu itu dia dari 33 jatuh ke $9. Pusing lagi saya. Makanya saya mencintai capital market so much, karena banyak hal yang bisa saya pelajarin. Dan ya puji Tuhannya bisa tetap continue growing ya, dalam waktu yang menurut saya sih relatif singkat. Perjalanan sampai di sini semuanya saya capek dengan ilmu jalanan. Jadi nggak ada kan di sekolah diajarin cara nyontek yang benar, itu nggak ada gitu. Karena nyontek itu tidak diperbolehkan. Kalau di bursa saham gitu ya kan, atau di capital market atau di apapun, selagi kita ada internet, itu kita diperbolehkan untuk nyontek. Dan ini blessing yang saya gunakan, yaitu saya jago nyontek. Minimal saya rajin lah nulis jawabannya apa gitu kan. Kalau nggak rajin ketemu teman gitu kan, bro tadi ujian kan ada 5 kelas gitu kan, satu angkatan ada 5 kelas, ujiannya kan beda-beda hari gitu kan. Bro tadi ujiannya soalnya apa? Nah kita catat minimal kayak gitu. Nah dalam konteks di sini adalah saya menggunakan itu semua dan saya combine ilmu jalanannya untuk kebutuhan profit saya sendiri gitu. Jadi
sampai ketemu dapat Hyperliquid, waktu itu saya sempat pensiun di awal-awal tahun 2025. Jadi ketika crash yang panik sempat 19.000 ke 8.000, itu saya nggak kena sama sekali. Dan berbagai crash saham lainnya itu saya nggak kena gitu. Kenapa? Karena saya sudah all in Hyperliquid. Jadi merasa sangat hebat lagi gitu kan. Saya all in saham, basic saham, cabut dari saham, all in ke Hyperliquid, Hyperliquid naik gila-gilaan, 7x segala macam, belum ditambah airdropnya. Terus kemudian bursa saham itu hancur-hancurnya gitu. Orang-orang pada stres. Makanya dari itu saya ngerasa pensiun. Wah, ini momen lucu ya. Saya loncat mau have fun di Danau Toba, hampir mati. Hampir mati, kaki mau kram dan segala macam gitu. Cuman saya mau pensiun 2025, hampir hidup saya dipensiunin gitu ya kan. Nah, cuman life works in a mysterious way. Kalau untuk belajarin trading, ngajarin trading, bagi saya itu gampang gitu. Yang susah itu adalah terkait mental, terkait siapa diri kita gitu. Kita itu sering melupakan diri kita. Kita sering merasa, ya karena namanya orang lagi jaya-jayanya, sering nggak napak bumi gitu. Jadi kayak setan lagi terbang. Nah, jadi blessing lagi gitu, kenalan podcast gitu sama Bro Leon gitu, ditodong gitu kan. Awal-awal di chat. Wah, saya kan dulu ya namanya financial YouTube di Indonesia, ya jelas overpost kayak gitu kan. Saya udah follow, saya nontonin, ini orang keren banget ya gitu kan. Tiba-tiba di chat. Nah, saya lagi jalan sama pasangan saya gitu, wih saya di chat gitu, keep cool, oke jangan balas dulu, kayak gitu, keep cool, jangan balas dulu, kayak gitu. Jadi itu, nah didn't expect, salam kenal Bro Hengki, salam kenal Bro Leon gitu ya kan, iya sekarang all in hype, terus bawahnya udah nggak kontrol, udah wah happy banget kayak gitu. Jadi pertama kali saya muncul di Overpost, say hi to the world, itu adalah pertama kali saya ketemu Bro Leon juga kayak gitu. Beneran nggak sih lu bisa trading? Top up dong, coba berapa kak? Tunjukin open porto kalau lu berani gitu. Nah dari sana juga blessingnya muncul gitu. Wah panas nih saya nih gitu ya kan. Terus Bro Leon bilang, sayang loh kalau kamu udah bisa terus kamu pendam sendiri dan kamu pensiun dan kamu ilangin itu ilmu semua. Why not kamu bagi-bagi? Why not kamu show aja deh apakah kamu beneran bisa gitu. Makanya dari itu saya merasa ke-trigger lagi gitu. Jadi blessings ya, life works in a mysterious way gitu ya kan. Nah dan puji Tuhannya ya selama Juli ya, saya Juli belasan itu ketemu podcast pertama kali. Tadi kalau kita lihat dari tanggalnya itu sekitaran Juni 2024. Podcastnya belasan Juli, sekitaran 11 lah gitu. Di luar CP ya gitu ya kan, di luar CP ini karena yang saya nyaman untuk buka, saya taruh 5 miliar, saya trading kayak gitu. Saya tradingin, saya mainin menggunakan ilmu yang biasa saya punya. Ya puji Tuhannya ya hasilnya lumayan oke. Dan kita nggak peduli ya sahamnya naik atau turun ya, kita pedulinya maunya portofolio kita yang naik kayak gitu. That is much better than anything yang we can ask for. Nah, jadi ini blessing-blessingnya banyak. Dan dalam hal ini susah nggak? Susah, nyontek itu nggak gampang, deg-degan. Apakah orang yang lu nyontek itu benar atau enggak? Saya pernah nyontek, soal saking saya nggak pernah belajarnya gitu ya kan. Ketika saya nyontek, saya nggak tahu soalnya itu ditanyanya apa, jawabannya apa. Jadi pertanyaannya apa, yang penting saya ada jawabannya 1-10 ini, saya tulis aja, saya pindahin semua. Ternyata nggak nyambung, dan hasilnya 0 kayak gitu. Dan konteks kayak gini, itu susah gitu. Tapi it's very possible untuk merubah hidup di saham Indonesia. Kenapa? Karena contekannya banyak. Salah satunya ada broker summary. Itu kita bisa lihat siapa beli, smartest money-nya itu siapa. Terus kemudian ada bid offer, which is di negara lain itu nggak ada. Di US itu nggak ada bid offer-nya. Terus kemudian ada keterbukaan informasi. Kalau misalnya direksinya beli, direksinya jual, itu mereka wajib lapor T+2, walaupun kewajibannya ini namanya Indo ya, kita banyak nakal-nakalnya lebih-lebihin gitu. Metode yang saya gunakan yang dari 10 miliaran tadi menjadi berapa ya? Jadi 31-an something, itu metodenya trading dan moonstock gitu. Jadi saya sebutnya looping. Looping itu apa? Kita loncat satu ke yang lain. Dulu saya pernah belajar tentang scalping. Capek banget kayak gitu kan, waduh 2 tick doang, untung, jebret, rugi kayak gitu ya kan, itu scalping. Terus saya pernah nge-swing ternyata saya nggak cocok. Kenapa? Karena saya orangnya nggak sabaran, saya nggak bisa nunggu dengan lama, saya mau aktif.
Makanya dari itu muncullah konteks looping. Looping gimana? Jadi saya kombinasikan semua bid offer yang dari scalping, swing dari money flow, dan momentum stock kayak gitu. Jadi yang saya gunakan adalah sedemikian. Dari trading, misal trading 100 juta modal awal, profit 10 juta. Nah 10 juta ini saya lempar ke namanya Moonstock. Moonstock itu apa? Moonstock itu adalah saham-saham pilihan yang menurut saya, oke, nggak apa-apa slow, nggak apa-apa dia lama, tapi dia grow-nya itu 100% merem. Nah itu adalah Moonstock. Nah kalau tadi Pak Rifan ada ngomong SCMA, laporan keuangannya dan segala macamnya, ya saya juga masuk SCMA di lumayan bawah. Karena YP-nya, which is smart money-nya, itu melakukan buyback terus-terusan. Jadi mereka buyback terus-terusan, saya ikut aja gitu ya kan. Saya tembakin ke sana, apa agendanya saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu, saya ikutin aja kayak gitu kan. Ini YP-nya jual atau enggak? Nah sampai sekarang YP-nya beli terus, YP sama CLSA-nya, mereka beli terus-terusan. Nah jadi dari 100 juta, jadi misalnya 10 pindahin, dapat udah jadi 10, dapat lagi, pindah lagi kayak gitu, 20 tembak lagi, jadi total terus-terusan saya tembak ke Moonstock. Jadi initial tradingnya itu saya nggak berubah gitu, saya jarang withdraw gitu, karena ya luckily nggak begitu heavy spender ya, jadi nggak perlu withdraw. Jadi lebih baik saya tembak ke Moonstocknya. Jadi ini metode yang saya gunakan, yaitu metode looping saya sebutannya. Loncat, ya bajing loncat lah ya. Nah kenapa bisa temu trading cuannya banyak dan nemu Moonstock ya? Nah, dalam konteks ini jawabannya adalah di data transaksi. Nggak banyak negara yang punya data transaksi selengkap Indonesia. Dan udahlah kita datanya banyak orang nggak mengerti cara membaca datanya, dan bahkan orang nggak tahu kalau data ini itu ada loh, kayak gitu. Jadi lahannya masih basah, mau garap apapun itu masih gampang, makanya Indonesia ini sangat enak. Indonesia itu jarang, market maker itu rata-rata control all of the supply, dan supply ini itu termasuk dalam konteks fundamental gitu, dan dengan analisa transaksinya. Jadi data transaksi ini di Indonesia itu lengkap, dan berbagai data transaksinya ya. Satu, keterbukaan informasi. Kedua, ada broker summary yang seperti tadi saya katakan, dan ketiga ada bid offer. Dan dalam konteks ini oke, saya izin studi kasus PANI ya gitu. Mungkin karena banyak yang kena di PANI, jadi saya akan menggunakan PANI. Nah ini PANI waktu itu crash-nya di sini itu adalah pas saya keluar dan masuk ke hyperliquid. Tapi sebelum itu saya ada banyak komentar tentang PANI. PANI di dalam konteks ini itu retailnya lagi senang-senangnya. Retailnya lagi pingin banget mempunyai PANI. Jadi seolah-olah kalau retailnya nggak punya PANI itu namanya goblok dan miskin. Nah itu seolah-olah konteksnya yang lagi dibangun di sini. Dan kita bisa lihat, kita translate lah ke broker summary. Oh broker summary-nya banyak yang beli. Siapa yang beli? Yaitu kalau saya suka sebutnya itu sobat cupu ya gitu ya kan. Si cupu beli kayak gitu ya. Tadi Bro Leon udah pakai istilahnya gitu ya kan. Sobat cupu, kalau si cupu beli biasanya kalah, dan yang jualan itu adalah broker-broker smart money-nya, RF-nya, LG-nya, dan seterusnya. Asingnya juga udah jualan terus-terusan. Jadi di sini itu kita bisa lihat, dan hasilnya ya udah nyangkut gitu. Dan ketika nyangkut, banyak orang itu suka mencari justifikasi. PANI tiba-tiba dari nggak tahu lahannya PANI, tiba-tiba tahu lahannya PANI. Tiba dari orang yang nggak pernah, jarang kepik, jadinya kepik. Jalannya gini, wah ini bagus ini. Padahal bukan karena itu bagusnya, tapi karena ini loh gitu. Oh udah stres gitu. Kapan ya saya BEP ya? Mungkin kurang lebih seperti gitu. Dan ketika harganya turun, baru mereka udah lepas, dan kita bisa lihat convert dari segala macamnya. Dan ini semua itu tercermin dari analisa transaksi gitu. Kalau kalian lihat waktu itu ya, itu PANI Oktober gitu ya kan. Nah, ini investornya bertambah. Investor bertambah itu artinya apa? Itu retailnya itu tambah senang gitu. Ini ada perubahannya gitu. Tambah 6.000 korban lah saya sebutnya kan. 6.000 korban yang senang menukarkan duitnya kepada saham yang ada yang jualan. Jadi logiknya adalah ketika ada satu orang jualan gede. Nah, distribusi itu dari sekelompok orang ke banyak orang. Nah, ini siapa yang bisa buang barang ke 6.000 orang? Retailnya siapa? Retailnya lagi senang. Nah, ini yang biasa salah satu yang saya perhatikan dan masuk ke dalam kategori Moonstock. Begitu juga dengan sebaliknya.
Kalau misalnya tiba-tiba bulan sebelumnya itu misalnya 52.000 dan bulan sekarangnya menjadi 40.000, nah ini something nih, ada something. Dan which is yang saya spot yang ada something, yang saya lumayan suka itu adalah Japfa. Kalau teman-teman lihat Japfa ya, saya nggak masukkan ke sini, ini random doang. Japfa, tiba-tiba ada drop SID-nya sangat gede. Ada apa? Saya nggak tahu. Tapi saya suka bercandain sama teman saya. Wah, banyak yang nyangkut di saham dada. Mungkin karena mereka beli dada ayam, ayamnya terbang. Saya bercandanya seperti gitu. Tapi intinya adalah retailnya keluar. Nah, dan dalam konteks ini sebaliknya. In reverse, kalau retailnya mulai masuk kayak gitu. Retailnya mulai suka. Dan indikator paling enak adalah lihat repostan teman-teman. Ada influencer tertentu. Wah, titik. Wah, retailnya masuk semua nih. Kita siap-siap jualan. Seperti halnya dengan SCMA. Kalau Pak Rifan saya sudah jual SCMA-nya kemarin di 400-an gitu. Karena semua orang udah ngomongin IPO Superbank, IPO Video, dan prospeknya dan seterusnya. Dan investor banyak, retailnya banyak, itu basah. Basah itu memberikan kita itu susah naik. Kenapa banking kita itu susah naik? Karena retail investornya begitu banyak. Mereka itu supply-nya udah nggak bisa dikontrol sama mereka. Udah cecer sana, cecer sini, ada fund, ada segala macam. Nah, makanya dari itu saya suka investor sedikit. Atau saya sebutnya kering nih, barangnya kering. Nah, kalau sini kita bisa lihat ya, dari konteks panik gitu ya. Karena harganya naik. Harganya naik, tapi investornya sedikit gitu. Nah, retailnya nggak suka, either takut, either ini jelek lah dan segala macam, terserah mereka. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini nextnya ya kan, adalah ketika harganya turun nih di pucuk-pucuknya nih. Ini tadi sideways ya, investor retailnya diam, harganya naik. Nah, ini retailnya mulai naik di harga atas nih, di sini naik tuh, di sini nih. Kalau kita tarik garis lurus ya, ini naik, nah ini naik lagi. Artinya apa? Artinya ya retailnya udah pingin banget nih punya panik, tapi di harga 19.000, bukan di harga bawah. Dan apa yang terjadi? Ya as we expected gitu ya, harganya turun gitu. Jadi analisa transaksi itu selalu memberikan kita itu konfirmasi. Fundamental lah, itu dikombin dengan transaksi. Fundamentalnya saya nggak gitu paham, tapi saya lagi berusaha mendalami banyak hal tentang fundamental. Nah, tapi semuanya itu tercermin dari analisa transaksi terlebih dahuluan. Dan analisa transaksi di Indonesia itu nggak banyak orang yang bisa baca. Kalau fundamental, ya banyak yang mengerti ya gitu. Makanya enaknya saya bisa belajar kemana-mana gitu. Dan investment wisdom dalam konteks analisa transaksi adalah be early. Saat masih sepi, kita masuk dengan tentu konfirmasi dari analisa transaksinya. Jadi analisa transaksinya masuk, bagus, kita spotting, kita ikut. Saat rame gitu ya kan, orang udah mulai, biasa indikator ramenya saya itu saya lihat Stockbit stream gitu. Jadi saya juga suka kadang iseng ya, gabut gitu. Misalnya ada orang bilang, wah harga X, kan ada prediction naik atau turun. Kalau saya suka dia prediksi naik, saya disagree kayak gitu. Jadi untuk ngejokeskin aja gitu. Tapi intinya adalah kita melihat dari stream marketnya untuk mengetahui apakah kita early atau enggak. SCMA benar kata Pak Rifan, awal-awal tahun, saya masuknya awal tahun. Itu nggak ada yang nggak awal tahun banget ya. Bulan Maret kayaknya, bulan Maret atau April gitu. Itu sepinya luar biasa. YP-nya makanin, CLSA-nya makanin, SID-nya juga turun sangat parah kayak gitu. Nah, jadi ini mengindikasikan wah, ini ada something. Wah, ini ada agenda. Agendanya apa? Which kita hanya bisa memfollow. Nah, tiba-tiba ketika harga sahamnya naik, offernya akan tiba-tiba banyak. Ini mengindikasikan apa? Memberi kita, berusaha kasih tahu kita apa sih gitu ya kan? Berusaha kasih tahu kita, wah ini susah naik nih. Lihat nih, bidnya cuma 100 slot, 300 slot, 400 slot. Nih gue ada offer 3.000, 8.000, 5.000. Ini berat nih naik nih, lu jangan coba-coba naikin. Nah, dia berusaha mengindikasikan seperti itu kepada kita. Sama kayak WOWS kayak gitu. Nih bidnya tebal-tebal. Nah, bidnya tebal-tebal seolah-olah mau naik gitu. Bidnya tebal-tebal udah naik tinggi. Nah, dia berusaha memancing kalian-kalian, sedangkan offernya tipis-tipis. Seolah-olah ini gampang lah untuk auto reject atas. Nah, nggak lama kemudian offernya tinggal dicabut, dibanting.